Bullying, saya yakin semua orang tahu tentang bullying. Bullying adalah tindak penyalahgunaan kekuasaan untuk mengintimidasi seseorang, baik melalui verbal maupun fisik. Bullying kerap terjadi di kalangan para remaja. Sebenarnya, apa yang menyebabkan terjadi bullying? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, NKRI, Harga Mati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bullying. Boleh tepuk tangan buat kita semua? Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya di sini, apakah ada yang pernah menjadi korban bullying atau pelaku bullying? Saya yakin hal tersebut bukanlah hal yang bagus dan hal yang patut dibanggakan karena hal tersebut memiliki efek yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Benar? Benar. Ya, zaman sekarang banyak sekali kasus bullying yang terjadi, seperti di sekolah dasar. Hal tersebut biasa terjadi. Sekolah dasar sampai dengan jenjang perkuliahan. Hal tersebut masih kerap terjadi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu, yang pertama adalah faktor fisik. Ketika seorang anak memiliki fisik yang dianggap kurang menarik atau dianggap aneh, hal tersebut dapat dijadikan bahan bullying, seperti body shaming misalnya. Pernah ada yang pernah mendapatkan body shaming? Pernah. Hal tersebut bukanlah hal yang bagus kan? Itu mungkin dapat menyebabkan kita mental down. Nah, sudah itu kurangnya beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan terlihat lemah. Ketika seseorang terlihat lemah dan tidak memiliki banyak kawan, hal tersebut rentan terjadinya tindak bullying. Karena pelaku berpikir si korban adalah orang yang lemah dan tidak punya dukungan dari orang-orang sekitar. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sasaran empuk untuk dijadikan korban bullying. Dan selanjutnya adalah status sosial. Mungkin banyak status sosial. Jika seorang anak tersebut berada di lingkungan orang-orang yang elit atau orang-orang yang kaya misalnya, dan orang tersebut bukanlah dari lingkungan dari keluarga seperti itu, mungkin hal tersebut dapat dijadikan korban bullying karena si pelaku beranggapan bahwa si korban dapat merusak citra dari kawan-kawan si korban yang notabene adalah orang-orang kaya dan orang-orang elit. Kemudian, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor bullying dapat terjadi dari faktor fisik, status sosial, dan kemampuan beradaptasi. Banyak sekali korban bullying yang mengalami trauma berat, bahkan sampai mengalami kematian dan gangguan jiwa. Karena apa? Karena mereka mengalami tekanan yang sangat berat. Karena mereka tidak pernah bercerita kepada orang lain. Mereka memendam masalahnya sendiri. Mereka takut jika mereka bercerita, mereka dapat memperburuk keadaan mereka sendiri. Mary Riana pernah berkata, orang yang tegar adalah orang yang pernah tersakiti dan mampu bangkit. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu bangkit dan dapat membuktikan bahwa mereka adalah orang yang terbaik. Jadi kita harus melawan dan kita harus bangkit. Banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang lahir dari korban bullying seperti Albert Einstein, Jack Ma, Bill Clinton, dan Tom Cruise, dan masih banyak lainnya. Karena apa? Karena apa mereka dapat menjadi orang yang hebat? Karena mereka dapat bangkit, mereka dapat melawan, mereka dapat berbicara depan umum, mereka dapat membuktikan bahwa mereka yang terbaik dan mereka tidak pantas untuk diinjak-injak. Dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pasrah dengan keadaan? Atau kita harus bangkit dan melawan? Duduk di beranda di malam minggu. Anak tetangga memakai sepatu. Raihlah cita-cita sesuai minatmu untuk bekal di hari tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, NKRI Harga Mati. Saya Sivana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kibarkan cita-cita setinggi langit. Boleh tepuk tangan untuk kita semua.
Teman-temanku yang berbahagia, untuk menggapai cita-cita itu bukanlah hal yang mudah, tetapi kita harus berusaha dan terus belajar dengan giat, karena kita sebagai penerus dan generasi dari bangsa dan negara ini. Dan kita harus bersama-sama giatkan dalam membangun Indonesia agar menjadi negara yang hebat. Sebagian orang pasti memiliki cita-cita, bukan? Ya. Karena cita-cita itu adalah tujuan hidup. Dengan adanya cita-cita, dapat menjadikan penyemangat untuk terus maju. Namun, banyak juga sebagian orang mengatakan cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Maka kita yang memiliki cita-cita, jangan selalu berpikir negatif. Pepatah mengatakan tidak ada yang dapat merusak besi, tapi karat dapat merusaknya. Sama seperti tidak ada yang dapat merusak seseorang, kecuali pikirannya sendiri. Maka kita yang memiliki cita-cita harus diusahakan sekuat mungkin agar cita-cita dapat kita raih. Dan kita harus berusaha walaupun begitu sulit untuk meraihnya. Dengan adanya cita-cita yang tinggi, apabila kita tidak mau berusaha, barulah bisa dikatakan cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Maka kita jangan ragu-ragu dalam memilih cita-cita, karena tidak ada yang tidak mungkin apabila kita mau berusaha dan terus belajar. Dan kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Tanpa kita sadari, sebenarnya ujaran kebencian masih banyak terjadi di Indonesia. Tahukah Anda apa yang disebut dengan ujaran kebencian? Tidak. Pernahkah Anda mendapati bentuk ujaran kebencian? Pernah. Lalu di manakah Anda biasanya mendapati ujaran kebencian? Baiklah. Lalu apa yang harus kalian lakukan saat mendapati bentuk ujaran kebencian? Maukah kalian saya beritahu siapa orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Yaitu orang yang suka kesana kemari menebarkan desas-desus. Orang yang suka merusak hubungan di antara orang yang saling mencintai. Serta orang yang suka menimbulkan dosa di antara orang-orang yang bersih. Hadis Hasan, riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera. Rahayu, NKRI harga mati. Saya Taya Pradita. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ujaran kebencian. Ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, ataupun pertunjukan yang ditujukan untuk memberikan prasangka buruk terhadap suatu kelompok tertentu, seperti ras, etnis, gender, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian sering kita temui di media sosial, karena kita memiliki kecenderungan membagikan semua hal di media sosial, seperti kemana kita akan pergi, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan. Betul atau tidak? Betul. Hal ini disebabkan banyak orang menggunakan sosial media untuk menyebarluaskan hal-hal yang tidak lazim mengenai sesuatu, seperti memberikan komentar negatif di akun orang lain dengan kalimat yang tidak sopan. Menurut saya, ujaran kebencian adalah diskriminasi. Ujaran kebencian adalah bentuk kekerasan. Lalu, bentuk ujaran kebencian yang pernah saya alami adalah body shaming. Badan kamu terlalu kurus, seperti orang yang kurang gizi, makan atau tidak selama ini. Ya, faktanya badan saya memang kurus. Tapi, penyampaian mereka membuat hati ini teriris, bahkan ingin menangis. Namun, jangan terlalu menanggapi celotehan seseorang, karena sesungguhnya dalam kehidupan selalu terdapat komentar baik dan buruk dari orang lain. Jangan mengunggah sesuatu yang jahat. Untuk apa kita mengunggah sesuatu yang pada akhirnya mencederai perasaan orang lain? Hidup terlalu singkat apabila saling menyakiti.
Mari saling menghargai dan menghormati. Survei membuktikan Indonesia masih banyak anak-anak tidak pernah serius dengan pendidikannya. Padahal dampak ketidakseriusan mereka kembali ke diri mereka sendiri. Warna merah sebagai tanda telah datang waktu senja. Dengarlah nasihat Ananda, pendidikan adalah yang utama. Tahu nggak sih kalian kenapa pengangguran di Indonesia semakin banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati. Saya Sasa, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Boleh tepuk tangan buat kita semua? Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu keterampilan. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dari si pendidik ke peserta didik, melainkan juga bisa meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan juga berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena di sini cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh generasi mudanya. Tapi sayang, masih banyak generasi muda tidak tahu pentingnya pendidikan bagi masa depan. Mereka memakai seragam, mengaku pergi ke sekolah, padahal mereka nongkrong, pacaran, bahkan mereka melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri, masyarakat, serta keluarga. Padahal tidak sedikit anak-anak yang tidak pernah serius dengan pendidikannya. Tapi mereka harus putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi. Pendidikan menjadi jalan termudah untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kalian ingin menjadi apa? Dokter, diplomat, atau pramugari? Semua tidak akan pernah tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus tali kemiskinan. Kenapa? Karena rantai kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Tapi selama masih banyak anak-anak yang tidak pernah serius dengan pendidikan, kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Seseorang tidak bisa memilih. Memilih dari siapa bapaknya, memilih dari siapa ibunya, apa jenis kelaminnya, dari mana asalnya, dan juga dari fisiknya. Rasa ketertarikan yang tulus terhadap seseorang memudahkan kita untuk mendapatkan teman di waktu yang singkat dibandingkan kita memaksa seseorang agar menyukai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini, saya Cynthia, saya akan mempresentasikan tentang persahabatan. Sebelum saya bicara tentang persahabatan, mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah baik, apakah belum? Apakah diri kita udah benar, apakah diri kita belum? Sesungguhnya, apa yang kita tanam, jika kita menanam kebaikan, pasti kita akan mendapatkan kebaikan juga. Bukan begitu? Iya. Maka dari itu, jika kita ingin mendapatkan teman yang baik, marilah kita berbuat baik kepada teman-teman semua. Ketika meminta bantuan, tolonglah. Yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah cara menghindari rusaknya persahabatan. Yang pertama, kita sebagai teman harus ada di saat teman kita kesusahan, teman kita senang, kita harus ada di saat-saat seperti itu. Apa maksudnya? Jika teman kita merasa susah, tentu teman kita membutuhkan bantuan. Pada siapa lagi teman kita meminta bantuan selain kita? Kita yang sebagai temannya, apakah kita akan membantu? Apakah diam saja? Ya, sebagai teman yang baik, kita harus menanamkan perlakuan yang baik. Kita menolong teman kita di saat susah, dan kita menemani teman kita juga di saat senang. Yang kedua adalah jangan berhutang. Teman, janganlah berhutang kepada teman sendiri. Kenapa? Karena masalah pertemanan itu rusak jika kita berhutang kepada teman kita.
Kita mau nagih malu, kita nggak nagih gimana, duit kita nggak dikembaliin dong. Kan sering terjadi sama kehidupan kita sendiri. Apakah kalian semua punya teman yang hutang sama kalian dan kalian tidak berani untuk menagihnya? Iya, seperti itu. Daripada kita merusak pertemanan kita, mending diem-diem aja, ya kan? Dan yang ketiga adalah kita masuk ke masalah percintaan. Apalagi dalam percintaan ini, dalam pertemanan ini, sangat sensitif dengan hubungan percintaan. Jadi saya sarankan tidak merebut pacar teman sendiri. Pada kesempatan terakhir, saya ingin bernyanyi. Persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Seperti itu, bersahabatlah dengan baik hingga kita terbang bersama. Saya Cynthia, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.